Oke, Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Kami dari grup 2 akan mempresentasikan eh, materi kami yaitu Research Design. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Sigit Darmawan, ada Nazla, ada Nahdlatul, ada Angelin, sama, dan terakhir ada Clarissa. Boleh di next? Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang Research Design atau desain penelitian. Jadi, Research Design adalah rancangan kerja yang menjadi panduan kita dalam melakukan penelitian. Nah, bisa dibilang ini adalah peta atau blueprint-nya penelitian yang kita lakukan supaya penelitian kita itu tidak berjalan tanpa arah. Lalu, research design punya beberapa ciri penting. Ya, yang pertama adalah menjadi prosedur yang terstruktur untuk setiap aktivitas penelitian. Jadi, semua langkah penelitian jadi lebih sistematis. Yang kedua, desain riset selalu fokus pada pertanyaan utama penelitian. Yang ketiga, research design membantu peneliti memilih sumber informasi yang relevan. Dan yang terakhir, desain ini juga menyediakan kerangka untuk menjelaskan hubungan antara variabel penelitian. Jadi, hasil yang kita dapatkan lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada tiga komponen utama dalam research design ini. Yang pertama ada sampling design, yaitu bagaimana kita menentukan siapa atau apa yang akan dijadikan sampel penelitian. Lalu yang kedua ada data collection design, yaitu bagaimana cara kita mengumpulkan data. Bisa lewat kuesioner, wawancara, observasi, atau metode lainnya. Lalu yang ketiga ada measurement instrument, yaitu alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Misalnya kuesioner, skala pengukuran, atau instrumen lainnya. Boleh di next. Oke. Bisa dilihat di gambar ini. Nah, ini adalah alur bagaimana research design dalam proses penelitian. Nah, prosesnya dimulai dari pertanyaan penelitian atau research question. Nah, dari situ peneliti perlu menyusun rancangan penelitian yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu sampling design, data collection design, dan measurement instrument. Nah, ketiganya saling berhubungan, lalu menghasilkan data yang siap diolah dan dianalisis. Jadi bisa dibilang gambar ini menunjukkan bahwa research design adalah tahap penting yang menjembatani pertanyaan riset dengan data yang kita akan kumpulkan. Nah, mari kita lihat di sini lebih detail terkait sampling design. Nah, sampling design ini adalah rancangan untuk menentukan siapa yang akan diteliti dan bagaimana cara merekrut mereka sebagai responden atau sampel. Nah, di sini ada dua pertanyaan utama yang harus dijawab. Yang pertama, siapa yang harus diukur, dan yang kedua, bagaimana cara mendapatkannya. Contohnya misalnya kalau kita meneliti perilaku konsumen kopi, yang kita perlu menentukan apakah sampelnya itu mahasiswa, pekerja kantoran, atau masyarakat umum. Nah, lalu kita juga harus tahu bagaimana cara mendapatkan responden tersebut, apakah lewat survei online, wawancara, atau observasi ke kedai-kedai kopi yang ada gitu. Terus ada juga data collection design. Nah, selanjutnya ini adalah rancangan tentang bagaimana, kapan, seberapa sering, dan di mana penelitian akan dikumpulkan. Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan bahwa variabel yang kita teliti bisa diukur dengan tepat dan hubungan antar variabel dapat dipahami dengan jelas. Contohnya kalau kita ingin meneliti kepuasan pelanggan, maka kita bisa mengumpulkan data dengan kuesioner yang dibagikan setelah pelanggan membeli produk atau melakukan wawancara mendalam di waktu tertentu. Nah, jadi desain ini membantu memastikan data yang diperoleh valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, boleh di next. Nah, kalau kita lihat di slide ini ada tabel yang menjelaskan berbagai dimensi dalam data collection design. Jadi ketika peneliti ingin mengumpulkan data, ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan supaya penelitian bisa berjalan dengan baik. Nah, dimensi ini mencakup hal-hal penting seperti tujuan penelitian, metode yang dipilih, eh, environment penelitian, sampai ke tingkat kesadaran responden. Nah, semua itu berpengaruh terhadap bentuk penelitian yang akhirnya akan kita lakukan. Nah, intinya setiap keputusan dalam memilih dimensi ini akan berdampak pada dua hal penting, yaitu validitas dan keandalan hasil penelitian. Karena kalau desain pengumpulan datanya tidak tepat, maka hasil riset bisa jadi kurang bisa dipercaya, bisa jadi bias atau bisa jadi kurang dipercaya. Nah, makanya pemilihan dimensi ini menjadi langkah yang sangat krusial untuk memastikan penelitian kita berkualitas akan nantinya. Oke, boleh di next. Oke, di sini kita akan mulai bahas beberapa dimensi dalam data collection design. Yang pertama ada objective of the study. Nah, dimensi pertama adalah objective of the study yang
artinya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian bisa berbeda-beda. Misalnya ada reporting yang menjawab siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, biasanya yang dikaitkan dengan peristiwa di masa lalu. Lalu yang kedua ada deskriptif. Nah, deskriptif ini menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini. Lalu ada juga kausal atau explanatory yang menjelaskan hubungan antar variabel, misalnya mengapa dan bagaimana sesuatu itu dapat terjadi. Lalu juga prediktif, yaitu memprediksi kejadian di masa depan. Jadi tujuan penelitian akan sangat menentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan oleh peneliti. Lalu yang kedua ada researcher's ability to manipulate variable. Nah, dimensi kedua ini adalah kemampuan peneliti dalam memanipulasi variabel. Nah, ini terbagi menjadi dua, ada ex post facto, yaitu peneliti tidak bisa memanipulasi variabel, hanya mengobservasi apa adanya. Lalu yang kedua ada eksperimen, yaitu peneliti bisa memanipulasi variabel tertentu untuk melihat pengaruhnya. Nah, contohnya kalau kita ingin meneliti pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Nah, dalam eksperimen, peneliti ini bisa mencoba mengubah harga untuk melihat dampaknya. Jadi itu yang dimaksud eksperimennya. Lalu yang ketiga ada the tropical scope, yakni seberapa luas cakupan studi yang dilakukan, seberapa luas cakupan studi yang akan dilakukan. Nah, ini tuh ada dua bentuk utama. Yang pertama ada statistical study yang biasanya luas, berbasis sampel besar, dan hasilnya bisa digeneralisasi. Dan yang kedua ada case study, yakni yang cakupannya lebih sempit, fokus pada ke kasus tertentu, mendalam dengan analisis konteks dan interaksi variabel. Nah, jadi pemilihan scope ini tergantung apakah penelitian ingin hasil yang general atau mendalam pada satu kasus. Oke, boleh di next. Oke, yang keempat ada measurement emphasis. Di, eh, di sini ada dua pendekatan utama. Yang pertama ada qualitative research, yakni fokusnya pada makna, interpretasi, dan eksplorasi mendalam. Lalu yang kedua ada quantitative research, itu fokus pada angka, frekuensi, dan data yang bisa diukur. Jadi pemilihan pendekatan ini tergantung apakah penelitian ingin menggali makna lebih dalam atau ingin hasil yang bisa diukur secara angka atau statistik. Lalu yang kelima ada complexity of design. Complexity of design ini sederhananya yaitu adalah hanya satu hanya pakai satu metode saja atau yang disebut dengan simple design. Ada juga yang lebih kompleks, yaitu menggunakan kombinasi beberapa metode penelitian sekaligus. Nah, biasanya makin kompleks desainnya, makin juga kaya informasi yang bisa diperoleh. Dimensi keenam adalah method of data collection. Nah, ada dua cara utama. Yang pertama, monitoring, yaitu dengan mengamati perilaku atau kondisi secara langsung. Dan yang kedua ada communication study, yaitu dengan menanyakan informasi kepada responden, misalnya lewat wawancara ataupun kuesioner. Nah, dimensi ketujuh ada juga research environment. Yang ini lingkungan penelitian tuh bisa berbeda-beda. Misalnya ada field setting, dilakukan di situasi nyata, ada laboratory research, dilakukan di tempat yang lebih terkontrol, sehingga faktor pengganggu bisa dikurangi. Lalu ada juga simulation, yaitu menciptakan kondisi buatan untuk meniru situasi nyata. Nah, dimensi ke-8 ada time dimension. Nah, ini terkait dengan waktu pengumpulan data. Ada dua, yakni cross-sectional study, yaitu data dikumpulkan sekali pada satu titik waktu. Lalu ada juga longitudinal study, yaitu data dikumpulkan berulang dalam periode tertentu untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Dan dimensi terakhir adalah tentang kesadaran partisipan terhadap penelitian atau participant research awareness. Nah, ada tiga kondisi. Yang pertama, not aware. Partisipan tidak sadar kalau sedang diteliti, sehingga perilakunya natural. Ada juga aware but unaffected, yang berarti partisipan sadar sedang diteliti, tetapi tidak tetap berperilaku secara normal. Dan yang terakhir ada aware and influence. Partisipan sadar dan perilakunya berubah karena penelitian. Nah, ini disebut efek reaktivitas. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan dari buku Sekaran chapter 6, yaitu mengenai theoretical framework dan juga hypothesis development. Nah, sebelum itu, kalau misalnya kita mau ngelakuin penelitian, apalagi yang kayak sifatnya itu deduktif, yang alias kita itu udah punya hipotesisnya dan juga mau ngetes apakah benar apa enggaknya, kita itu butuh fondasi yang kuat biar, risetnya itu nggak ngambang gitu kan. Nah, jadi fondasi itu namanya, theoretical framework. Jadi theoretical framework itu adalah sebuah model konseptual yang menjelaskan, bagaimana keyakinan dari seorang peneliti tersebut tentang bagaimana, berbagai fenomena atau,
bisa disebut dengan variabel itu saling berhubungan kausal dengan tujuannya adalah menguji hipotesis dan hal ini tuh menjawab mengapa kita percaya bahwa variabel-variabel tersebut saling terkait satu sama lainnya dan jadi hasilnya itu nggak cuma asal-asal kayak kira-kira ada hubungannya apa enggak, tapi jelas dari dasar teori-teorinya. Oke, terus kenapa sih theoretical framework ini penting? Jadi theoretical framework itu sangat dibutuhkan ketika tujuan dari penelitian kita itu adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan dari sebab akibat atau kausalitas. Misalnya ada turnover. Di sini ada beberapa situasi seperti tingkat turnover, terus juga bagaimana kita ingin tahu bonus baru itu jelas nggak sih efeknya kayak terus tunjangan DPR apakah jelas nggak sih efeknya apa, terus juga ada apakah kenapa kita bisa kalah saing di pasar. Nah, itu juga merupakan jadi kita tuh nggak meneliti menjelaskan hubungan sebab akibatnya. Jadi nggak sekedar tahu apa yang terjadi, tapi juga kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau risetnya cuma eksploratif dan juga deskriptif itu mungkin nggak perlu kerangka teoritis yang terlalu mendalam atau terlalu diteliti. Kemudian ada beberapa langkah-langkah untuk membangun theoretical framework ini. Ada 3, yaitu dengan kita tentuin dulu konsep dan juga variabel yang diinginkan dan juga faktor-faktor relevan yang sesuai dengan modelnya. Kemudian kita develop konseptual model seperti kita visualisasinya bagaimana, terus narasinya juga bagaimana, dan kita juga nunjukin hubungan antar variabel tersebut. Kemudian jelasin secara logis bagaimana hubungan tersebut terjadi, dan inilah disebut dengan creating theory. Kemudian setelah jadi, baru deh kita bikin hipotesis yang terus dites bisa dengan analisis statistik atau dengan data yang ada. Oke, jadi kita bahas dulu tipe-tipe dari variables itu sendiri. Variables itu sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat memiliki value atau nilai yang berbeda dan bervariasi. Seperti value-nya itu bisa dinilai dari waktu-waktu yang berbeda pada satu objek. Misalnya kayak kita mau ngelihat bagaimana produksi dari satu pekerja dari waktu ke waktu. Terus bisa juga kita ngelihat value dari satu waktu untuk beberapa objek. Nah, di sini ada beberapa tipe umum yang bisa kita lihat yaitu dependent variables, independent, moderating, dan juga mediating atau intervening variables. Oke, yang pertama yaitu dependent variables. Dependent variables ini sendiri merupakan intinya itu merupakan kayak akibat atau efek dari sebuah hubungan kausalitas tadi. Jadi variabel ini tuh merupakan fokus dari segala isi dari penelitian kita dan biasanya itu merupakan hal-hal yang kayak strategis yang ingin kita jelaskan, prediksi dan juga pahami bagaimana perubahannya dari waktu ke waktu. Contohnya itu ada di sini ada 3, kita ingin memahami bagaimana apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, maka penjualan tersebutlah yang akan menjadi variabel dependen kita. Kemudian juga kita ingin mengetahui penyebab dari tingkat turnover karyawan yang tinggi, maka variabel dependennya adalah turnover karyawan dan begitupun untuk peningkatan loyalitas organisasi. Selanjutnya yaitu independent variables. Independent variables atau biasa disebut dengan prediktor, itu biasanya intinya adalah yang menjadi penyebab atas dependent tadi. Jadi variables ini tuh yang mempengaruhi dependent variables. Tapi harus memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, independen dan juga dependen itu harus berkovariasi atau perubahannya itu harus terjadi secara bersamaan. Kemudian juga yang kedua, independent variables ini tuh jadi ada kayak time order-nya gitu. Jadi harus terjadi dulu independent variables-nya baru dependent variables-nya itu akan terjadi. Jadi sama aja kayak nggak mungkin ada api nggak mungkin ada asap
tanpa ada api, jadi kayak gitu. Terus yang ketiga adalah, jadi nggak ada faktor lain, yang bisa ngerubah, dependent variable itu sendiri. Jadi nggak ada no confounding, nggak ada yang yang variabel yang ketiga lah gitu. Kemudian contohnya di sini ada, pertama studi menunjukkan bahwa, new product success mempengaruhi stock market price. Jadi di sini kita bisa lihat yang mempengaruhi itu adalah new product success-nya, independennya. Jadi, hasilnya atau akibatnya adalah kepada stock market price. Bisa lihat juga diagramnya. Kemudian contoh yang kedua itu adalah, penelitian dari Cross Culture menemukan bahwa managerial values itu mempengaruhi power distance antara, top level dengan, bottom levelnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa, bagaimana nilai-nilai dari manajerial itu yang menjadi, penyebab atas, bagaimana tingkat, power distance dari, atasan dan juga bawahan di suatu perusahaan. Oke, yang ketiga ini ada moderating variables. Yang, sebenarnya ini tuh, sebagai faktor kondisional dan juga bisa disebut dengan filter atau dia tuh bisa mengubah, arah hubungan dari dependent dan juga dependent variables tersebut. Dan basically bisa, ngejawab kapan dan untuk siapa, sebuah hubungan itu berlaku. Di sini ada contoh, ada 2 contoh. Yang pertama, availability of reference manual atau adanya, panduan manual itu memungkinkan manufacturing employees untuk menghasilkan, barang produk yang reject itu lebih sedikit. Namun pengaruh ini hanya berlaku, jadi ada faktor kondisional, di sini. Jadi hanya berlaku bagi pekerja yang punya interest dan juga inclination dalam menggunakan manual tersebut. Jadi di sini ada moderating variable-nya, ada faktor kondisional, dari kegiatan ini. Bisa lihat juga di sini ada diagramnya. Kemudian dari contoh yang kedua, itu adalah workforce diversity dapat meningkatkan organizational effectiveness, tapi hanya jika. Jadi, hanya jika manajer itu punya, managerial expertise-nya atas keberagaman tersebut. Jadi, independent variable-nya di sini yang, jadi penyebabnya workforce diversity itu punya, faktor kondisi, ya sebelum menghadapi dependent variable-nya. Oke, di sini, terakhir yaitu mediating atau intervening variables. Mediating atau intervening variables ini merupakan variabel yang menjelaskan, proses dan juga mekanisme atas, bagaimana si independen ini mempengaruhi dependent variable. Dan basically itu menjawab, pertanyaan bagaimana atau mengapa dari sebuah hubungan tersebut terjadi. Contohnya di sini ada yang workforce diversity tadi, tidak secara langsung. Jadi fungsi dari mediating itu kayak, apa ya, proses yang harus dilalui, yang, kayak proses yang terlewati lah istilahnya gitu. Terus, di sini lanjut soalnya tadi workforce diversity ini tidak secara langsung menyebabkan organizational effectiveness. Jadi, dia tuh menciptakan dulu ada creative sinergi di antara anggota timnya. Jadi, sinergi inilah yang, kemudian meningkatkan organizational effectiveness. Oke, mungkin, kalau dari diagramnya kelihatan jelas adanya, time order di sini. Kemudian, untuk membedakan moderating dan juga mediating variables, itu bedanya adalah kalau moderating variables ini lebih, ke mempengaruhi bagaimana arah dari hubungan tersebut. Apakah dia semakin kuat atau semakin lemah atau malah, berbalik arah. Dan, moderating ini tuh menjadi jembatan atau perantara dari, independent variable ke, dependent variables-nya. Dan untuk mediating variables, sendiri itu menjelaskan lebih ke proses dan juga jalur yang, mungkin proses yang hampir terlewati. Jadi proses yang terlewati tadi yang di sini, jadi dia tuh, bisa jadi seperti rantai domino yang mana
ketika satu domino dijatuhkan, yang berikutnya akan ikut jatuh. Jadi tanpa variabel ini pun hubungan antara keduanya itu bisa jadi tidak berlaku. Oke. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teori-teori tersebut dapat dihasilkan. Nah, di sini ada the theoretical framework yang dimana adalah jaringan asosiasi yang dikembangkan secara logis antara variabel-variabel yang relevan dengan situasi masalah. Nah, hal ini dibangun melalui critical review of the literature and qualitative research. Nah, literature review ini membantu untuk mengidentifikasi variabel penting, di mana dapat menentukan teori yang mendasari serta menggambarkan sifat dan arah hubungan. Setelah variabel-variabel tersebut dapat diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah dengan menjelaskan jaringan asosiasi antar variabel sehingga hipotesis tersebut dapat dikembangkan dan diuji. Developing and testing a theoretical framework tersebut merupakan langkah-langkah penting dalam solusi masalah dan proses penelitian. Nah, di sini ada 3 fitur dasar yang harus ada pada the theoretical framework ini. Yang pertama ada a clear definition of the variables considered relevant to the study. Kedua ada a conceptual model that describes the relationships between the variables. Ketiga, a clear explanation of why we expect these relationships to exist. Conceptual definitions ini juga diperlukan untuk dasar pengukuran konsep pada tahap pengumpulan data yang juga dapat membantu menggambarkan hubungan antar variabel, biasanya dalam bentuk diagram. Bentuk diagram ini nanti bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dan memberikan indikasi apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif, atau bisa bersifat linear atau non-linear. Jadi dari theoretical framework ini juga dapat dikembangkannya testable hypothesis. Boleh di next? Nah, di sini ada hypothesis development atau formulating testable statements yang dengan menguji hubungan antar variabel secara ilmiah dapat memperoleh informasi yang dapat memberikan petunjuk mengenai apa yang bisa diubah untuk memecahkan masalah. Nah, hipotesis ini adalah tentatif yet testable statement yang memprediksi apa yang diharapkan ditemukan dalam data empiris. Hipotesis ini juga merupakan logically conjectured relationships antara dua atau lebih variabel dalam bentuk testable statements yang dapat berbentuk proposition atau if-then statements. Juga dapat menguji perbedaan antar kelompok pada variabel tertentu. Nah, hipotesis ini mempunyai dua bentuk. Yang pertama ada directional hypothesis yang menunjukkan arah hubungan ke arah positif negatif atau lebih atau kurang. Selanjutnya ada non-directional hypothesis yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan tanpa menunjukkan arah, biasanya digunakan ketika penelitian sebelumnya memberi hasil yang bertentangan atau belum pernah dieksplorasi. Nah, di samping sini ada null and alternate hypothesis, yang dimana null hipotesis ini ditulis sebagai Ho, sedangkan hipotesis ditulis sebagai H. Null hipotesis ini menyatakan tidak ada efek dan dianggap benar sampai terbukti sebaliknya melalui tes statistik yang dilakukan. Untuk hipotesis menyatakan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan. Di sini ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama dengan merumuskan Ho dan H dulu, selanjutnya memilih uji statistik, yang ketiga menentukan level signifikansi, dan terakhir membandingkan hasil dari analisis yang sudah dilakukan dengan critical value. Dengan menentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Boleh di next? Di sini ada managerial implications. Terdapat pengetahuan mengenai theoretical framework and hypothesis, yaitu manajer dapat menilai laporan penelitian dengan cerdas. Ada independent variable yang membantu melihat faktor-faktor penyebab dan solusi masalah. Ada modulating variable, yaitu menyadari bahwa solusi tidak selalu berlaku untuk semua situasi. Dan yang terakhir ada significance and hypothesis, yang membantu menghindari keputusan berdasarkan dugaan. Nah, dari keempat manager implications ini, jika keempat pengetahuan ini nggak ada, biasanya banyak temuan penelitian yang tidak akan masuk akal bagi manajer, dan biasanya pada pengambilan keputusan akan dipenuhi dengan kebingungan. Boleh di next?
Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang research design. Nah, research design ini dapat dipahami sebagai sebuah blueprint atau rancangan penelitian yang berfungsi mengatur bagaimana data akan dikumpulkan, diukur, dan juga dianalisis. Nah, tujuan utama dari desain penelitian ini adalah memastikan bahwa penelitian ini benar-benar mampu menjawab pertanyaan riset yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya research design ini, peneliti memiliki struktur yang jelas untuk mengumpulkan data yang relevan. Misalnya, ketika sebuah perusahaan ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, desain penelitian akan menentukan apakah data sebaiknya dikumpulkan melalui survei, wawancara, ataupun observasi langsung. Selain itu, desain penelitian juga menetapkan bagaimana data tersebut akan dianalisis, misalnya menggunakan statistik deskriptif atau uji hipotesis. Dengan kata lain, research design ini dapat dianggap sebagai peta atau panduan yang membawa peneliti dari tahap awal penelitian hingga pada akhirnya mampu menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Boleh di next? Oke, di slide ini, ada elemen of research design. Pertama ada research strategies, yang mencakup berbagai pendekatan seperti eksperimen, survei, etnografi, studi kasus, grounded, teori, dan juga action research. Sebagai contoh, sebuah eksperimen dapat digunakan untuk menguji pengaruh sistem reward terhadap produktivitas karyawan. Yang kedua ada extent of interference, yaitu, sejauh mana peneliti ikut campur dalam penelitian. Misalnya, penelitian survei kepuasan pelanggan hanya melibatkan sedikit, interferensi, sementara eksperimen laboratorium justru melibatkan kontrol penuh oleh peneliti. Yang ketiga ada studi setting, yaitu kondisi penelitian. Penelitian ini dapat dilakukan di lingkungan alami seperti observasi konsumen di supermarket atau di lingkungan buatan seperti simulasi belanja di laboratorium. Yang keempat ada unit of analysis yang menentukan fokus penelitian. Unit ini bisa berupa individu, pasangan, kelompok, organisasi, atau bahkan negara. Yang terakhir ada time horizon yang membedakan antara peneliti cross-sectional, yaitu data diambil sekali dalam satu waktu, dan penelitian longitudinal, yaitu data diambil secara berkala untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Semua elemen ini harus dipertimbangkan agar desain penelitian sesuai dengan tujuan riset. Oke, selanjutnya di sini ada mixed methods. Mixed methods ini adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan juga kualitatif dalam satu studi. Nah, pendekatan ini dipilih ketika satu metode saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai contoh itu, jika seorang peneliti ingin meneliti kepuasan mahasiswa terhadap sistem pembelajaran online, ia dapat menggunakan survei kuantitatif untuk memperoleh gambaran umum mengenai tingkat kepuasan mahasiswa, lalu melengkapinya dengan wawancara mendalam untuk mengetahui alasan di balik kepuasan atau ketidakpuasan tersebut. Nah, kelebihan dari mixed methods ini adalah kemampuannya untuk menggabungkan pola berpikir induktif dan dari penelitian kualitatif dengan pola berpikir deduktif dari penelitian kuantitatif. Nah, pendekatan ini juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta memungkinkan validasi hasil melalui triangulasi seperti menggunakan berbagai metode pengumpulan data, melibatkan lebih dari satu peneliti, fenomena dari berbagai perspektif teori. Namun demikian, mixed methods ini juga memiliki keterbatasan, yaitu desain yang lebih rumit, analisis yang lebih kompleks, serta membutuhkan waktu dan juga sumber daya yang lebih besar. Karena itu, penggunaan mixed methods ini harus benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Boleh di next. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang trade-offs and compromises. Kita perlu memahami bahwa tidak ada desain penelitian yang benar-benar sempurna. Nah, dalam praktiknya itu, peneliti seringkali harus membuat kompromi antara ketelitian ilmiah dengan keterbatasan praktis seperti biaya, waktu, dan juga sumber daya. Sebagai contoh itu, sebuah perusahaan ingin meneliti efektivitas program pelatihan karyawan. Idealnya penelitian dilakukan secara longitudinal agar dapat melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Namun karena keterbatasan biaya, perusahaan akhirnya memilih desain cross-sectional yang hanya dilakukan sekali. Contoh lain itu adalah perbedaan antara penelitian lapangan dan juga eksperimen laboratorium. Nah, penelitian lapangan ini memberikan gambaran yang jelas, yang lebih realistis, tetapi kontrol terhadap variabel lebih sulit dilakukan.
Sebaliknya, eksperimen laboratorium itu memungkinkan kontrol yang lebih ketat, tetapi settingnya kurang mencerminkan kondisi nyata. Selain itu, ada juga kompromi terkait ukuran sampel. Penelitian dengan sampel besar tentu lebih baik untuk generalisasi, tetapi keterbatasan dana sering membuat peneliti harus menggunakan sampel yang lebih kecil. Nah, kesimpulannya adalah, trade-off ini, hal yang wajar dalam penelitian. Yang penting, peneliti itu mampu menjelaskan alasan di balik setiap pilihan desain dan menyadari konsekuensi yang ditimbulkan, sehingga hasil dari penelitian tersebut tetap relevan dan juga bermanfaat. Oke, selanjutnya adalah tentang research questions dan hypothesis. Jadi pertama mungkin kita bahas dari qualitative research questions terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan di dalam qualitative research questions, biasanya kita pakai 1 sampai 2 central questions yang dijabarkan kembali melalui 5 sampai 7 pertanyaan turunan gitu. Yang biasanya pertanyaan turunan ini digunakan untuk ngebantu kita buat menggali lebih detail tentang si pertanyaan tersebut gitu sama jawaban dan fenomenanya. Lalu selanjutnya qualitative research question itu biasanya berfokus pada fenomena sentral bukan variabel yang terpisah. Jadi dalam qualitative research question itu biasanya kita nggak meneliti variabel yang kayak di kuantitatif gitu, misalkan kayak variabel X mempengaruhi variabel Y, tapi kalau di kualitatif biasanya yang kita teliti itu fenomena yang utuh, misalkan kayak sesuatu yang dialami atau dirasakan oleh seseorang gitu. Nah, terus dalam pertanyaan kualitatif biasanya itu kita pakai pertanyaan terbuka, misalkan dengan menggunakan kata how atau kata what gitu. Lalu kita juga sering menggunakan kata-kata kerja eksploratif seperti contohnya explore, describe, understand, discover. Jadi melalui kata-kata seperti ini, kita itu bisa memancing jawaban yang lebih dalam dari narasumber kita gitu. Terus juga dalam menggunakan qualitative research question, biasanya kita juga harus menghindari bahasa kuantitatif, contohnya kayak influence, cost, dan juga impact. Dan dalam qualitative research question itu sistemnya itu emerging design, jadi pertanyaannya itu nggak kaku, tapi justru bisa berkembang atau berubah seiring proses penelitian berlangsung. Contoh dari qualitative research question sendiri, misalkan kayak what are the core beliefs related to ethnicity, religion, dan juga cultural belonging gitu. Bisa di next? Oke, selanjutnya research question yang kedua adalah quantitative research questions. Jadi biasanya bedanya sama kualitatif, kalau kuantitatif itu biasanya berfokus pada hubungan antar variabel. Contohnya kayak variabel independen dan juga dependent. Nah, di quantitative research question itu berupa 3 hipotesis. Yang pertama adalah null hipotesis atau H0. Mungkin teman-teman juga nggak asing sama istilah ini karena mungkin pernah belajar dan ketemu juga istilah ini di statek. Jadi kalau null hipotesis itu kayak em, berarti itu nggak ada hubungan atau perbedaan dari variabel-variabelnya. Sedangkan yang kedua itu directional hypothesis. Jadi ini tuh hipotesis yang memprediksi arah hubungan antara positif ataupun negatif. Lalu yang ketiga adalah non-directional hypothesis. Jadi ini tuh hipotesis yang hanya menyatakan bahwa sebenarnya ada hubungan tapi nggak dikasih tahu nih arah pastinya itu apakah positif atau negatif gitu. Terus kalau kuantitatif itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu menggunakan konsistensi pola kata gitu. Misalkan kayak di pertanyaan itu disebutin variabel independennya dulu, baru disebutin dependennya. Contohnya misalkan kayak H0 itu tidak ada perbedaan antara efek variable cues, rewards, dan juga no reinforcement. Jadi di pernyataan ini itu secara gamblang di state bahwa nggak ada perbedaan atau hubungan antar variabel. Sedangkan kalau misalkan di H1 itu perusahaan negeri akan mendapat pertumbuhan sales lebih besar daripada perusahaan swasta. Jadi di sini disebutin nih ada hubungan antar variabel tersebut gitu. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah a model for descriptive questions and hypothesis. Jadi di sini ada 2 tipe pertanyaan. Jadi pertama adalah descriptive questions. Jadi kalau descriptive question itu pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan atau mendeskripsikan variabel. Sedangkan kalau inferential questions itu pertanyaan-pertanyaan yang menguji hubungan antar variabel. Mungkin di sini kurang kegambar ya, tapi kalau misalkan dari contoh seperti ini. Kalau deskriptif itu kayak contohnya bagaimana tingkat keterampilan berpikir kritis murid. Jadi
bener-bener cuman ngegambarin variabel keterampilan berpikir kritis kalau misalkan pertanyaan deskriptif. Nah, bedanya kalau misalkan inferensial itu contohnya kayak bagaimana pengaruh keterampilan berpikir kritis terhadap prestasi siswa. Jadi em, kayak ada hubungan antara variabel independen dan juga dependen, yaitu keterampilan berpikir kritis terhadap prestasi siswa gitu. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah mixed methods research questions. Jadi seperti namanya ya, mixed questions itu dia menggabungkan antara pertanyaan kualitatif, kuantitatif, dan juga campuran. Nah, biasanya kalau misalkan pertanyaan mixed methods gini menekankan penggunaan integrasi data juga, dan biasanya ditulis dengan 3 cara. Yang pertama adalah menekankan metode. Jadi kalau misalkan cara ini itu pertanyaannya itu fokus ke gimana sih metode kualitatif itu bisa menjelaskan hasil kuantitatif. Contohnya kayak bagaimana wawancara kualitatif dengan guru bisa menjelaskan perbedaan nilai siswa secara kuantitatif. Jadi kayak ada kualitatif yang dihubungkan dengan kuantitatif. Sedangkan kalau misalkan yang kedua adalah menekankan konten. Jadi pertanyaannya itu langsung ke topik atau variabel yang diteliti. Tapi biasanya itu mereka menggunakan 2 jenis data. Misalkan, apakah dukungan sosial itu bisa menjelaskan perbedaan hasil belajar siswa. Jadi di sini kan kayak kita bisa melihat nih bahwa pertanyaan ini berfokus pada fenomenanya secara keseluruhan yang nanti bisa diukur dengan angka dan kualitatifnya gitu. Terus yang ketiga adalah hybrid, jadi menggabungkan antara cara metode dan juga konten. Contohnya, sejauh mana wawancara kualitatif itu bisa membantu menjelaskan skor tes bahasa Inggris. Boleh next? Oke, sekian untuk presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau misalkan ada pertanyaan, sangat dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikutnya kita masuk sesi tanya jawab. Mohon kelompok yang tidak presentasi ya untuk eh, bertanya. Mungkin untuk batch 1 3 penanya dulu. Terus kelompok 2 mohon untuk mencatat pertanyaannya. Nanti setelah itu akan saya bukakan breakout room. Ini sudah ada 9 orang yang raise hand, yang mungkin ditampung dulu aja. Ya 12 langsung ditampung semua aja. Mungkin silakan kelompok 2 mulai dari mana dulu yang mau diterima pertanyaannya. Oh ya, ini yang eh, Stefan dan Divianka juga sudah saya catat ya kehadirannya. Oke, mungkin dari sebentar. Di sini yang urutan pertama itu Areta. Dari Areta dulu, silahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya Bapak dan teman-teman dari grup 2. Presentasinya sudah cukup dimengerti. Cuma saya mau tanya di bagian yang spesifik tadi tentang tipe-tipe variabel ya. Kan kalau kita tahu misalnya kayak kita sebagai mahasiswa nih yang kayak baru mungkin bikin research atau kayak paper-paper kayak gini, biasanya kita tuh suka nambahin variabel, yang kadang tuh cuma emang buat nambah-nambahin aja biar kesannya tuh kayak lebih kompleks lah si penelitian kita. Dan, biasanya tuh either kayak variabel si moderatornya atau mediatornya. Padahal kayak kalau kita pikirin lagi hubungannya tuh nggak terlalu jelas. Misalnya kayak let's say kita mau bahas topik media sosial, terus ke hubungannya ke stres, ke prestasi akademik. Terus kadang-kadang misalnya kita suka ngide nih, masukin kayak, "Oh tambahin deh, dispesifikin jenis kelaminnya kayak hanya untuk mahasiswa perempuan sebagai mediatornya gitu. Padahal sebenarnya kan kayak jenis kelamin kayak nggak menentukan gitu, kayak nggak bisa jadi perantara antara si stresnya sama prestasinya. Nah, jadinya kayak lebih gimana caranya kita bisa bedain atau kayak nambahin variabel yang emang tepat untuk bisa jadi mediator atau moderator itu tanpa, mmm, memperlihatkan kalau itu tuh cuma variabel yang dipaksakan itu. Jadi kayak cuma nambah-nambahin padahal itu sebenarnya nggak perlu. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Areta. Kelompok 2 apakah sudah dicatat? Kelompok 2. Oke. Sudah jelas ya pertanyaannya ya. Ditampung dulu aja, nanti setelah itu baru didiskusikan. Oke, yang berikutnya Mbak Mas Salsabil, silahkan.
Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Terima kasih juga untuk kesempatan bertanya. Mau nanya tadi di bagian khusus di bagian trade-off and compromise kan dijelaskan bahwa peneliti itu harus menyeimbangkan antara rigor akademik dan practical constraints seperti waktu, biaya, dan sumber daya. Pertanyaan aku, menurut kalian bagaimana kompromi tersebut bisa mempengaruhi keandalan dan kualitas rekomendasi penelitian, khususnya jika hasil penelitian itu digunakan dalam penyusunan kebijakan publik yang berdampak luas? Terima kasih. Oke, gimana kelompok 2? Apakah sudah dicatat dan dipahami pertanyaannya? Boleh ulang lagi gak ya untuk pertanyaannya? Maaf. Oke, tolong diulang lagi Mas pertanyaannya. Oh iya, iya. Pertanyaan saya, bagaimana menurut kalian bagaimana kompromi tadi antara trade-off dan compromise seperti waktu, biaya, dan sumber daya bisa mempengaruhi keandalan data dan kualitas rekomendasi penelitian, khususnya jika hasil penelitian digunakan untuk penyusunan kebijakan publik yang berdampak luas. Oke, di trade off waktu, sumber daya, dan biaya ya. Ya, Pak. Oke, gimana kelompok 2? Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya Mbak Salma, silahkan. Baik, terima kasih Pak Imam dan kelompok 2. Sebenarnya presentasinya udah jelas sekali. Cuma di materi sempat disebutkan bahwa salah satu langkah uji hipotesis itu menentukan level signifikansi ya. Tapi seringkali di beberapa kasus penelitian ataupun bahkan ujian statistika kita sebelumnya, tingkat signifikansi ini seringnya 0,5 atau 0,01. Nah, saya penasaran sebenarnya bagaimana kita memilih level signifikansi yang paling tepat ya, apakah 0,5, 0,01 atau yang lainnya, dan apakah ada faktor seperti bidang penelitian atau resiko keputusan yang perlu dipertimbangkan dalam memilihnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Salma ya terkait confidence interval dari uji signifikansi. Kemudian kelompok 2, apakah sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke, yang berikutnya Mbak Valeria, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam atas kesempatannya, juga kepada kelompok presenter atas materi yang disampaikan sudah cukup jelas. Ini mau nanya, tadi kan dijelasin mengenai how theory is generated, juga tentang theoretical framework, yang dimana teori itu dibangun lewat literature review dan qualitative research. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita meneliti fenomena yang fresh gitu ya, yang baru dan belum ada banyak dibahas di literatur. Misalnya kayak pengaruh AI, ChatGPT gitu terhadap pengambilan keputusan manajer. Nah, itu kira-kira gimana cara kita membangun theoretical framework yang tetap kuat secara akademis, padahal referensi teorinya masih terbatas. Apakah dengan studi kualitatif itu tadi cukup, atau benar-benar harus mengadaptasi teori yang sudah ada? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Valeria. Kelompok 2, apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke, yang berikutnya Mbak Syafira. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kelompok 2 atas presentasi dan juga kesempatan bertanyanya. Jadi tadi kan udah dijelasin terkait dengan design dimension ya, dimana kalian ngejelasin juga terkait dengan awareness partisipan ya. Nah, kalau dalam praktiknya itu kan kadang responden tuh sadar kalau misalnya dia sedang diteliti dan bisa mengubah perilakunya. Nah, kalau menurut kelompok kalian tuh ada nggak sih strategi yang paling efektif untuk minimalisir bias reaktivitas tadi, terus terutama dalam mungkin penelitian bisnis yang melibatin interaksi langsung gitu sama respondennya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Syafira. Apakah sudah dipahami Mbak kelompok 2 pertanyaannya? Aman, Pak. Oke. Yang berikutnya Nuriski. Oke, sebelumnya terima kasih atas presentasinya. Di sini aku mau nanya tentang elemen of research design. Nah, dalam praktik nyata, itu peneliti sering dihadapkan pada keterbatasan akses data atau responden. Nah, dari sekian banyak elemen research design,
Itu menurut kalian elemen mana sih yang paling sering harus dikorbankan dan apa dampaknya terhadap validitas penelitian itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nuriski. Apakah sudah jelas pertanyaannya kelompok 2? Sudah jelas, Pak. Oke, yang berikutnya Mas Muhammad Faisal. Oke, sebelumnya terima kasih atas presentasinya. Aku mau nanya di masalah mixed method. Jadi kan pendekatan mixed methods itu sering disebut mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif ya, karena dia menggabungkan dua data yaitu kuantitatif sama kualitatif. Nah, gimana sih kalau misal dalam praktiknya itu peneliti itu bisa memastikan bahwa integrasi kedua pendekatan ini tidak hanya cuman menambah data, tapi juga benar-benar meningkatkan kualitas interpretasi dari penelitian. Oke, gimana kelompok 2? Sudah dipahami pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke. Oke, terima kasih Mas Faisal. Yang berikutnya Fatia, Mbak Fatia. Oke, terima kasih sebelumnya atas presentasinya yang sangat komprehensif. Tapi aku ada sedikit pertanyaan terkait tadi trade-off. Mungkin pertanyaan itu kalau misalnya setiap desain kan tadi di-mention pasti bakal ada trade-off. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai peneliti gitu ya, apalagi di bidang manajemen bisnis, kita tuh sebetulnya harus lebih memprioritaskan rigor ilmiahnya atau relevansi praktisnya sih sebetulnya. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Fatia. Eh, sudah dipahami kelompok 2? Sudah, Pak. Oke, yang berikutnya Mbak Konita, silakan. Silakan Mbak Konita. Terima kasih sebelumnya Mas Konita. untuk Nah, kesempatan bertanyanya. Tadi kan sempat dibahas tentang yang time dimension yang di design dimension itu. Nah, di situ kan ada dua tuh, ada cross sectional study sama longitudinal study. Nah, gimana sih peneliti ini menimbang antara kedua ini ketika fenomena yang diteliti itu bisa berubah secara dinamis dari waktu ke waktu? Terima kasih. oke. Gimana kelompok 2? Apakah sudah dipahami? Sudah, Pak. Oke. Berikutnya Mbak Gisela, silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Imam atas kesempatannya dan juga buat kelompok atas presentasinya yang juga sudah cukup komprehensif. Nah mungkin di sini aku mau tanya sedikit tentang mixed method. Apa namanya kan memang betul bahwa kan dia like bisa memberikan insight yang lebih dan again komprehensif karena memang kan ya dari kualitatif ada, dari kuantitatif ada. Tapi aku mau nanya sedikit, mungkin nggak sih misalnya kayak hasil dari si kuantitatif dan si kualitatifnya itu berbeda. Kira-kira tuh kenapa sih faktor, apa sih faktor yang kayak mempengaruhi terjadinya ini dan kayak kalau misalnya memang kita sebagai peneliti menghadapi permasalahan ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa kayak, meneliti hasil itu lebih lanjut? Kayak apakah kita akan menggunakan itu, sebagai bahan untuk, diteliti lebih lanjut atau kita like just scrap it dan kita memulai penelitian dengan mungkin pendekatan yang lebih berbeda. Itu aja, thank you. Oke, terima kasih Mbak Gisela ya. Apakah sudah dipahami pertanyaannya kelompok 2? Sudah, Pak. Oke. Yang berikutnya Mbak Kadek, silakan Mbak Kadek. Sebelumnya terima kasih kesempatannya buat Pak Imam dan juga teman-teman yang udah ngasih presentasinya udah jelas. Cuman aku ada pertanyaan. Sebenarnya tadi kan udah dijelasin ya kayak tahap-tahap kita bisa nge-build theoretical framework yang sesuai dengan penelitian kita. Tapi gimana sih caranya kita mastiin biar theoretical framework yang udah kita buat atau kita pilih itu benar-benar relevan sama masalah penelitian kita? Apakah ada kayak mekanisme yang bisa ngebuat kita ngecek gitu kayak apakah theoretical framework ini udah relevan apa belum gitu, apakah ada. Terima kasih. Oke. Gimana kelompok 2? Sudah jelas, Pak. Oke. Berikutnya Mbak Aisyah, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kelompok presenter atas presentasinya. Jadi aku mau nanya tentang data collection. Jadi kan sebenarnya dalam penelitian lapangan itu
banyak keterbatasannya ya, kayak keterbatasan waktu, biaya, terus juga akses ke responden. Nah, keterbatasan itu kan cukup mengurangi reliabilitas data. Nah, menurut kelompok kalian, strategi apa sih yang lebih etis? Apakah kita sebaiknya mengurangi jumlah responden untuk menjaga kualitas datanya, atau tetap memperluas responden, tapi dengan resiko reliabilitas datanya itu menurun? Dan kenapa kalian memilih salah satu strategi tersebut? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, gimana kelompok 2? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas, Pak. Oke, mungkin yang terakhir ya, Mehada, silahkan. Baik, Pak Imam dan teman presenter atas presentasinya dan waktu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang tadi mengenai research and mengenai variabel mediasi, seringkali kita tuh sulit untuk membedakan secara jelas dari variabel lain. Bisakah mungkin dijelasin lebih dalam dengan contoh bagaimana kita bisa menentukan bahwa suatu variabel benar-benar berperan sebagai perantara yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, bukan cuma sekedar variabel lain yang kebetulan ada. Sebelumnya terima kasih. Oke, gimana kelompok 2? Apakah dipahami pertanyaannya? Sudah dipahami, Pak. Oke, terima kasih. Sudah ada 13 pertanyaan. Kita simpan. Mungkin saya buka breakout room. Silahkan kelompok 2. Sebentar. Kalau mau berdiskusi di dalam breakout room ya sudah saya buka. Kira-kira sampai pukul berapa ya, Pak? Mungkin sekarang kita break aja kali ya, sampai jam 20 menit mungkin, kayaknya 20 menit cukup, sampai jam 3.20 ya. Oke. Nanti kalau misalnya kurang juga bisa kita tambah waktunya. Ya, Pak. Oke, kalau kita break dulu, kita mulai lagi paling cepat jam 3.20. Nyala recordingnya. Oke, silahkan. Mungkin dipanggil dulu nama penanyanya, pastikan orangnya hadir, baru kemudian dijawab pertanyaannya. Silahkan. Oke, mungkin saya jawab duluan ya, Pak. Di sini ada Salsabil Raditya. Ada, boleh dijawab pertanyaannya. Oke, tadi kan pertanyaannya itu di bagian trade-off dan compromises itu dijelaskan bahwa peneliti harus menyeimbangkan antara rigor akademik dan juga practical constraint seperti waktu, biaya, dan juga sumber daya. Terus bagaimana kompromi tersebut bisa mempengaruhi keandalan data dan kualitas rekomendasi penelitian, khususnya jika hasil penelitian digunakan dalam penyusunan kebijakan publik yang berdampak luas. Jadi, menurut saya, kompromi seperti itu sangat mempengaruhi hasil. Misalnya, peneliti memilih survei sekali waktu karena dana terbatas, padahal idealnya penelitian dilakukan secara, yang tadi sudah dijelaskan longitudinal. Akibatnya data yang terkumpul, hanya menggambarkan kondisi sesaat tanpa bisa menunjukkan pola perubahan atau hubungan sebab akibatnya. Kalau datanya seperti ini dijadikan dasar kebijakan publik, rekomendasi yang muncul bisa, kurang tepat sasaran atau bahkan menimbulkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu penting banget buat, seorang peneliti gitu ya untuk transparan menjelaskan keterbatasan desainnya. Nah, dengan, dia menjelaskan secara transparan, dengan begitu pembuat kebijakan bisa menilai sejauh mana sih data tersebut dapat dijadikan acuan dan juga kualitas keputusan publik tetap bisa terjaga meskipun penelitian dilakukan dengan kompromi. Apakah sudah cukup menjawab? Oke,
Ini sedikit saya tambahkan ya. Jadi memang di dunia yang ideal, di kondisi yang sempurna, riset kita bisa menjalankan riset mungkin tanpa batasan waktu atau anggarannya besar, kemudian sumber daya tersedia dengan banyak, itu kondisi yang ideal. Tapi di dunia nyata seringkali nggak dapat terpenuhi begitu kan. Sehingga mau tidak mau ada kompromi, sehingga mungkin apa namanya tetap menjaga kualitas, tapi kita menerima ada derajat error gitu ya, derajat kemungkinan hasil penelitian kita itu tidak akurat. Ya semakin penting kebijakan publiknya harusnya derajat errornya berkurang gitu ya. Kita kalau kebijakannya menentukan hidup dan mati dan seterusnya mungkin kita butuh derajat keakurasi yang sangat tinggi, tapi ketika kebijakannya mungkin masih fleksibel ya, mungkin kita bisa menerima tingkat derajat yang keyakinan yang lebih rendah. Tapi yang penting adalah transparansi. Jangan sampai pengambil kebijakan menggunakan informasi dari penelitian tanpa sadar atas keterbatasan dari penelitian tersebut, gitu. Sehingga akhirnya mengambil langkah yang mungkin yang tidak sebanding dengan resiko yang ada, begitu ya, resiko yang mungkin tidak tercapture karena ada mungkin penelitinya tidak secara transparan menjelaskan keterbatasan dari penelitian. Dan setiap penelitian pasti ada keterbatasannya, nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika keterbatasan tersebut ditutup-tutupi sehingga ya pengguna ya dalam hal ini decision maker atau pengambil kebijakan tidak paham bahwa ya dalam setiap riset itu pasti ada derajat kemungkinan salahnya. Dan ini bukan sesuatu yang sempurna ya, pasti ada kita manusia pasti bisa salah gitu ya. Jadi meskipun kita sudah berusaha memaksimalkan akurasi, tetap tidak bisa mengeliminasi error. Itu yang harus disampaikan secara transparan. Gimana Mas Salsabil? Baik Pak, sudah sangat menjawab. Oke. Ya silakan dilanjutkan. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Nuriski. Apakah ada Nuriski? Ada. Oke, jadi tadi pertanyaannya itu dalam praktik nyata peneliti sering dihadapkan pada keterbatasan akses data atau responden. Dari sekian banyak elemen research design, menurut Anda elemen mana yang paling sering harus dikorbankan dan apa dampaknya terhadap validitas penelitian? Jadi kalau menurut saya pribadi itu elemen yang paling sering harus istilahnya dikorbankan dalam praktik nyata itu adalah time horizon. Sebenarnya tadi pertanyaannya juga mirip-mirip seperti Raditya. Khususnya kayak penelitian longitudinal itu, kayak idealnya tuh peneliti melakukan pengumpulan data berulang kali agar bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu. Namun karena keterbatasan biaya, waktu, dan juga akses responden, banyak penelitian akhirnya memilih desain cross-sectional yang hanya dilakukan sekali. Dampaknya apa? Dampaknya itu penelitian itu menjadi kurang mampu menangkap dinamika yang panjang, sehingga interpretasi bisa lebih sempit. Misalkan survei kepuasan pelanggan yang hanya dilakukan sekali tidak bisa menunjukkan apakah tingkat kepuasan itu stabil atau berubah seiringnya waktu. Nah, artinya validitas eksternal penelitian berkurang meskipun hasilnya tetap berguna sebagai gambaran awal. Jadi kompromi ini tuh wajar, tapi lagi dan lagi peneliti harus transparan kayak menjelaskan keterbatasannya agar pembaca ini tuh bisa menilai sejauh mana hasil penelitian dapat generalisasi seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Masih saya tambahkan ya. Ya memang untuk dimensi waktu obviously menjadi salah satu constraint yang ya sebenarnya pasti ada begitu ya. Kalau kita tunggu sampai data terkumpul banyak, ya mungkin ketika waktunya harus ambil keputusan sudah lewat gitu ya. Ketika
data sudah terkumpul, ketika analisis sudah jadi, critical timingnya sudah lewat. Jadi sehingga memang kadang-kadang kita butuh keputusan dengan cepat, sehingga mau nggak mau risetnya pun juga dengan waktu yang terbatas. Tapi juga ada implikasi lain, ada turunan dari keterbatasan waktu itu biasanya adalah tentang sampel. Jadi ya dalam kondisi yang ideal kita inginnya sensus, semua anggota populasi diukur, diambil measurementnya sehingga kita dapat gambaran yang akurat 100% gitu ya terhadap populasi. Tapi in reality ini tidak seringkali tidak dimungkinkan ya, karena banyak faktor, dan ini sebenarnya nanti dibahas di pertemuan saya lupa ke-7 kayaknya ya, tentang sampling. Jadi sampling itu sebenarnya cara kita mengatasi keterbatasan dari sisi waktu dan biaya ya, sehingga jumlah sampel, jumlah responden yang kita ukur itu mungkin tidak 100% dari populasi, dan ini yang paling sering terjadi adalah seperti itu. Kita nggak mungkin mengukur semuanya, sehingga kita ambil mungkin sekian persen, jadi ada proporsi tertentu dari populasi yang kita harapkan bisa mewakili populasi tersebut. Dan tentunya ada berbagai macam teknik sampling yang akan dibahas di pertemuan ke-7. Tapi ya itu salah satu sacrifice yang dilakukan ketika kita butuh cepat, kita sumber daya terbatas, ya mau nggak mau ujung-ujungnya sampelnya yang dikorbankan, jumlah sampel gitu. Tapi kalau yang lain, kalau yang tentang rigornya ya, tentang quality control yang lain, sebenarnya nggak boleh dikorbankan. Misalnya itu kita measurementnya asal aja deh. Wah, kalau kayak gitu nanti malah nggak valid, percuma. Lebih baik kita mengukur data dari mungkin 100 orang tapi measurementnya betul, daripada kita mengukur dari 1.000 orang tapi alat ukurnya nggak benar gitu ya, nggak valid, nggak reliable. Jadi ya percuma kita ngumpulin data yang banyak. Jadi di situ memang ada hal yang boleh dikorbankan ya, misalnya sampel size pasti ada errornya semakin besar ketika sampelnya semakin kecil. Tapi kalau measurementnya nggak bisa dikorbankan, kita harus memastikan alat ukur kita itu sudah valid dan reliable. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, yang terakhir saya ingin menjawab pertanyaannya Muhammad Faisal Hanif. Apakah Oke, Muhammad Faisal Hanif? Mas Iya, Faisal. sudah Pak. Oke, silakan. Tadi itu pertanyaannya, pendekatan mixed methods sering disebut mampu memberikan pemahaman lebih komprehensif karena menggabungkan data kuantitatif dan juga kualitatif. Dalam praktiknya, bagaimana peneliti dapat memastikan bahwa integrasi kedua pendekatan ini tidak hanya menambah data, tetapi juga benar-benar meningkatkan kualitas interpretasi penelitian. Jadi, jawabannya, kunci dari mixed methods itu bukan hanya sekedar kayak banyak-banyakan data, tetapi bagaimana kita bisa menyatukan angka dan juga cerita sehingga hasilnya itu lebih bermakna. Misalkan, survei kuantitatif itu bisa menunjukkan bahwa 60% mahasiswa tidak puas dengan pembelajaran online. Nah, angka ini tuh memberikan gambaran umum, tetapi belum cukup menjelaskan kenapanya. Nah, di sini data kualitatif itu berperan. Bisa dilakukan wawancara mendalam itu supaya bisa mengungkap alasan di balik angka tersebut. Misalkan alasannya karena kendala jaringan atau kurang interaksi dengan dosen. Jadi, ketika dua pendekatan ini digabung, kita bukan hanya tahu bahwa ada masalah, tetapi juga paham juga penyebabnya. Nah, integrasi semacam ini tuh yang membuat kualitas interpretasi penelitian jadi lebih kaya dan juga lebih meyakinkan. Jadi bukan hanya sekedar menambah-nambahkan data, seperti itu. Apakah cukup menjawab? Gimana, Mas Faisal? Cukup menjawab Pak. Terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya dari Syafira. Oke, silakan. Oke, mungkin saya ulang dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, dalam design dimension, penelitian terkait awareness partisipan, dalam praktiknya kadang responden sadar sedang diteliti dan bisa mengubah perilakunya. Strategi apa yang paling efektif untuk meminimalisir bias reaktivitas ini, terutama dalam penelitian bisnis yang melibatkan interaksi langsung dengan responden? Nah, mungkin strategi
Yang efektif untuk meminimalisir bias ini adalah dengan merancang penelitian yang sedemikian rupa sehingga kesadaran responden tidak memengaruhi perilaku mereka. Rancangan penelitian yang sedemikian rupa tersebut yang dimaksud adalah mungkin menggunakan teknik unobtrusive measure. Itu adalah data, yaitu dengan cara data dikumpulkan tanpa membuat responden sedang merasa diawasi. Misalkan dengan catatan arsip ataupun data transaksi ataupun observasi secara tidak langsung. Lalu yang kedua mungkin dengan menyamarkan tujuan penelitian, yaitu dengan cara responden sebelum penelitian itu diberi gambaran umum tentang riset tanpa menjelaskan detail variabel utama. Nah, sehingga itu membuat mereka tidak berusaha mengubah jawaban atau perilaku mereka biasanya. Lalu yang ketiga mungkin dengan mengkombinasikan metode, yakni dengan cara menggabungkan observasi natural dengan komunikasi langsung, sehingga kelemahan satu metode bisa ditutupi oleh yang lainnya. Nah, mungkin dengan strategi ini peneliti dapat meminimalisir efek reaktivitas dan menjaga agar data tetap merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Apakah sudah menjawab? Oke, cukup Oke. menjawab. Ya, mungkin saya tambahkan ya, memang betul bahwa salah satu kendala dari riset yang sifatnya komunikatif, yang mengandalkan interaksi antara peneliti dengan responden, ya itu ada potensi atau risiko bias akibat desain penelitiannya yang memang melibatkan interaksi dengan responden bisa berpotensi merubah perilaku mereka simply hanya dengan pengukuran saja, sehingga mungkin tidak alamiah gitu ya concernnya hasil penelitian yang sifatnya komunikatif itu tidak atau kurang alamiah. Dan mungkin golden standardnya memang data yang naturally occurring, jadi data terjadi secara alamiah dikumpulkan kita kumpulkan tanpa membutuhkan interaksi dengan responden, sehingga tidak ada resiko respon dipengaruhi oleh tindakan dari peneliti. Tapi ada keterbatasan juga. Jadi tadi dalam desain penelitian itu tidak ada yang sempurna. Setiap pendekatan pasti ada trade-off-nya, pasti ada pros and cons-nya ya. Kalau pendekatan tadi yang data sekunder dengan yang data yang not naturally occurring sudah ada terjadi secara alamiah ya, nggak butuh interaksi atau stimulus dari peneliti, itu lebih alamiah betul, tapi kita seringkali terbatas dari sisi teori. Jadi kita kadang-kadang karena lebih data driven ya, jadi kadang-kadang informasi yang ada dari teori nggak bisa diuji dengan data yang ada. Jadi kita sangat tergantung dengan apa data yang ada, dan tidak semua data itu dapat diperoleh secara naturally occurring. Jadi ada beberapa hal yang memang harus tanya ke respondennya, misalnya attitude, data sikap tidak terjadi secara alamiah, nggak mungkin mungkin bisa menilai dari posting mereka ya, ketika mereka posting di sosial media kita bisa melihat sentimennya mungkin ya, tapi hal tersebut tidak straightforward menilai sikap. Jadi mungkin yang ketika kita menilai sikap yang paling mudah adalah dengan kuesioner, tersebar kuesioner menanyakan sikap mereka terhadap sebuah objek, apakah mereka positif atau negatif. Nah, jadi masing-masing ada kelemahan dan kelebihan. Ya intinya memang betul, satunya kita meskipun data seperti survei ya, metode seperti survei itu ada potensi bias, selama peneliti itu paham bahwa ada resiko bias tersebut dan berusaha untuk meminimalisir dengan metode, dengan prosedur, misalnya dia tadi ada instruksi yang kemudian menjelaskan bahwa semua jawaban benar, tidak ada jawaban salah, kemudian berusaha untuk tadi mungkin ada semacam menyamarkan ya, jadi tidak terlalu eksplisit terhadap variabel apa yang diukur, meskipun kalau kita pakai deception, kalau kita pakai sedikit misleading begitu ya, itu harus ada debriefing. Jadi jangan sampai kita misleading menggunakan deception, kita nggak bilang kepada responden
tujuan penelitian kita bilang hal yang berbeda, ternyata tujuannya berbeda, terus tanpa ada briefing setelahnya, itu tidak etis. Jadi harus ada, kalau kita menggunakan deception, harus ada debriefing sesudahnya, dan ketika responden tidak bersedia lanjut, maka datanya harus dihapus. Jadi ada prosedur ketika menggunakan deception, tapi deception itu boleh digunakan dalam penelitian survei atau mungkin juga eksperimen menggunakan deception, karena kalau dikasih tahu di awal tujuan penelitian, nanti mereka bisa tadi jadi bias gitu ya. Jadi boleh menggunakan deception, tapi ada prosedurnya, ada mungkin ethical consideration, jangan sampai kita menipu begitu ya, kemudian setelahnya tidak ada di briefing. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Konita. Apakah ada Konita? Iya, ada. Oke, pertanyaannya adalah cross-sectional itu sifatnya cepat dan efisien, sementara longitudinal study ini memberikan kedalaman waktu. Nah, bagaimana peneliti menimbang pilihan ini ketika fenomena yang diteliti bisa berubah secara dinamis dari waktu ke waktu? Oke, jadi ketika fenomena yang diteliti bersifat dinamis, peneliti perlu menimbang dua hal utama, yaitu sumber daya dan tujuan penelitiannya itu sendiri. Nah, kalau tujuannya hanya untuk mengetahui kondisi saat ini atau membuat perbandingan sederhana, cross-sectional sudah cukup untuk melakukan penelitian. Tapi kalau peneliti ingin memahami tren, pola perubahan, atau hubungan sebab akibat yang berkembang seiring waktu, maka longitudinal lebih tepat meskipun biayanya lebih tinggi dan waktunya lebih lama. Jadi kesimpulannya, pilihan terbaik bukan sekedar memilih salah satu, tetapi menyelaraskan desain dengan kebutuhan riset. Mungkin juga dalam banyak kasus peneliti bisa memulai dengan cara cross-sectional untuk gambaran awal, lalu melanjutkan dengan longitudinal jika dibutuhkan untuk mendalami dinamika fenomena tersebut. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Oke. Ya sudah, terima kasih. Oke, ini sedikit saya tambahkan, memang betul concern dalam riset cross-sectional adalah bagaimana kalau situasinya berubah, kalau kondisinya berubah dalam waktu cepat begitu ya. Memang itu keterbatasannya, tapi bukan berarti cross-sectional sama sekali tidak bermanfaat ketika situasinya dinamis. Tapi memang cross-sectional itu semacam snapshot ya, kita jepret kamera gitu kan, satu kali studi ya satu kali jepret. Nah, bagaimana kalau berubah ya, artinya butuh studi lanjutan, sehingga di sini ada kebutuhan mungkin untuk replikasi begitu ya. Tahun ini dilakukan studi oleh Mbak Konita misalnya, satu cross sectional, satu snapshot. Kemudian mungkin tahun depan dilakukan oleh misalnya Mbak Syafira misalnya, ada penelitian lagi pada populasi yang sama atau sampelnya mungkin serupa. Kemudian di situ ada kontinuitas, harapannya ada kontinuitas, sehingga kemudian ketika misalnya ada meta analisis atau ada studi yang merangkum hasil studi lain gitu ya, jadi ada jenis studi yang merangkum hasil studi orang lain. Di situ meskipun dia tidak ada studi longitudinal, studinya bersifat cross sectional, tapi ketika cross sectionalnya itu ada sequence ada prosesnya, maka bisa dijadikan gambaran gitu, sehingga tetap bisa menangkap. Kayak kita memotret sekali, kita hanya mendapatkan satu foto. Kalau kita potretnya menggunakan burst misalnya selama 15 detik, ya artinya kita punya gambaran selama 15 detik tersebut gitu kan. Dan mungkin jadi bisa terlihat seperti film gitu kan. Jadi sama ketika kita riset cross-sectional, tapi cross-sectional dilakukan beberapa kali, kemudian ada kontinuitas dari sisi sampelnya ya, mungkin tidak exactly longitudinal pastinya, karena longitudinal itu harus orang yang sama. Tapi paling nggak di sampel yang sama, maka bisa dapat gambaran yang mendekati hasil penelitian longitudinal. Tapi memang di bisnis, di manajemen, apalagi buat skripsi, tesis, bahkan disertasi, sangat jarang ada penelitian longitudinal. Kenapa? Karena itu butuh investasi waktu yang nggak sedikit. Sehingga jarang sekali penelitian manajemen ya yang menggunakan longitudinal, kecuali datanya memang data sekunder, sudah dikumpulkan bertahun-tahun, kemudian baru
di analisis. Tapi itu sekali lagi jarang gitu ya. Oke, silahkan jadi dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Aisyah Rizky. Apakah ada Aisyah Rizky? Aisyah, kalau belum ada mungkin ya yang lain dulu. Oke, mungkin sambil menunggu, saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Gisela Kalista. Kira-kira ada Gisela gak ya? Hadir. Oke. Oke, jadi pertama-tama mungkin untuk pertanyaannya dulu tentang mixed methods. Jadi meskipun komprehensif dan memberikan insight lebih, apakah mungkin jika hasil dari kedua metode itu berbeda? Apakah apa faktor yang mempengaruhinya dan apakah yang bisa kita lakukan ketika hal tersebut terjadi untuk meneliti hasil yang merupakan sebuah anomali tersebut? Jadi jawabannya itu dari kita adalah iya. Jadi mungkin gitu kalau misalkan hasil kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Karena memang dari awal metodologi kualitatif dan juga kuantitatif itu berbeda juga. Misalnya kayak skop kuantitatif itu kan lebih ke arah pengukuran pola, terus juga hubungan variabel. Sementara kalau kualitatif itu mungkin lebih ke arah em, konteks dan juga pengalaman responden. Kemudian seperti hasil penelitian pada umumnya, perbedaan sampel itu juga bisa memengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Terus, solusi apa sih yang dapat kita lakukan jika terjadi perbedaan seperti ini? Yang pertama mungkin caranya adalah kita bisa ngebandingin hasil dari penelitian kuantitatif dan juga kualitatif buat melihat apakah perbedaan tersebut itu disebabkan oleh cara pengukuran atau mungkin karena adanya bias atau memang realita dari kondisi itu memang kompleks gitu. Atau bisa juga kita kayak mengevaluasi apakah instrumen yang digunakan oleh si peneliti itu udah sesuai, apakah ada bias, atau mungkin ada variabel yang belum diperhitungkan dalam penelitian tersebut. Dan seperti yang sempat dijelasin juga sama Pak Imam sebelumnya bahwa kita itu memang nggak bisa menghilangkan error itu sepenuhnya. Dan pasti aja dalam setiap penelitian tuh ada keterbatasan dari penelitian tersebut gitu. Terus mungkin solusi lain yang bisa kita lakukan selain itu adalah menjadikan dua hasil yang berbeda itu sebagai sudut pandang pelengkap, bukan sebagai kontradiksi. Misalnya kayak kita menggunakan hasil penelitian kuantitatif itu sebagai tren umum atau tren yang general gitu, sedangkan kita bisa menggunakan hasil kualitatif atau narasi itu digunakan untuk memperlihatkan kayak, oh ada loh ternyata pengecualian yang penting, yang lebih spesifik gitu tentang suatu penelitian tersebut gitu. Kira-kira ada tambahan Pak atau mungkin sudah menjawab dari Gisela? Gimana Mbak Gisela? Kalau dari saya sih udah menjawab, makasih. Oke. Jadi memang betul ya kalau riset mixed method itu ya sangat mungkin berbeda. Kita berharap hasilnya konvergen ya, hasilnya saling mendukung. Tapi in reality banyak faktor yang bisa menyebabkan hasilnya berbeda, itu tidak ada masalah. Memang kendalanya adalah ketika kita perlu merekonsiliasi. Nah, biasanya meskipun mixed method, kuali dan kuanti, tapi biasanya ada penekanan. Apakah kualinya diutamakan ataukah kuantinya diutamakan atau equal gitu, misalnya setara. Tapi biasanya yang setara itu agak jarang. Biasanya peneliti yang menggunakan mixed method tetap mengutamakan salah satu. Jadi ketika hasilnya berseberangan ya, maka di situ ya mungkin bisa dikompromikan gitu. Tapi dikompromikannya dengan posisi ada yang ketika cenderung ke kuantitatif, maka diposisikan kuantitatif sebagai tren umumnya, tapi kemudian kualitatif sebagai kasusnya ya. Contoh kasusnya mungkin ada beberapa kasus yang ekstrim yang berbeda dengan normal, berbeda dengan kondisi keumumannya, itu bisa dikontraskan seperti itu. Tapi justru jadi temuan bahwa ada paradoks atau ada dilema populasinya seperti A, tapi kemudian ada extreme cases di mana dia menghasilkan yang B, itu juga
bisa. Atau kalau kualitatifnya dulu, maka apa namanya? Kalau kualitatifnya dulu itu emang agak-agak susah sih mengkompromikannya. Jadi yang dalam dulu, yang spesifik dulu, kemudian dijadikan ke umum gitu ya. Ya kalau yang kualitatif dulu baru kuantitatif, diharapannya itu yang konvergen, yang sejalan. Kalau misalnya yang kualitatifnya A kemudian kuantitatifnya B misalnya, maka itu nanti akan menjadi apa itu ya, semacam feedback gitu ya, bahwa ya mungkin hasil kualitatifnya itu mungkin terlalu atau hanya berlaku pada segmen tertentu, sedangkan kualitatifnya bisa mewakili yang lebih luas. Saya sendiri sedikit curcol ya. Ketika saya S3 saya menggunakan mixed method terus terang, dan saya menyesali. Saya menyesali kenapa? Karena mixed method itu seperti melakukan dua penelitian sekaligus. Kualitatifnya full, nggak bisa setengah-setengah. Kuantitatifnya juga full, nggak bisa setengah-setengah. Jadi kalau mixed method itu setengah-setengah itu kurang tepat. Karena kalau setengah-setengah maka dua-duanya nggak valid gitu ya. Maka yang kuali harus full, yang kuanti harus full. Tapi memang kita perlu mengkompromikan, perlu melihat sinkronisasi antara keduanya. Ya kebetulan penelitian saya sejalan antara kuali dengan kuanti, maka saya ambil dengan kuali dulu sebagai pengembangan hipotesis, pengembangan model ya. Karena waktu itu belum ada teorinya atau belum kuat teorinya, saya kembangkan modelnya, baru setelah itu saya ujikan dengan kuantitatif. Tapi tadi ada sequence-nya begitu kan. Sedangkan kalau misalnya mungkin penelitian yang lain bisa jadi kuantitatifnya dulu, ada sebuah penelitian, tapi kemudian untuk mendalami kasus-kasus yang outlier gitu ya, outlier dibuang di kuantitatif. Kuantitatif nggak boleh ada outlier, tapi di kualitatif justru outlier itu yang menarik untuk diteliti. Justru point of interest-nya ada di yang outlier ini, yang nggak normal gitu ya. Kalau normal itu urusan kuantitatif. Nah, yang tidak normal, yang outlier, apakah ekstrim kanan atau ekstrim kiri, nah di situ bisa dieksplor oleh yang kualitatif. Oke, mungkin itu. Silahkan dilanjutkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Fatia, ada Yaya gak ya di sini? Ada. Oke, jadi buat pertanyaannya, setiap desain riset punya trade-off antara ketelitian ilmiah dan juga keterbatasan praktis. Jika kita sebagai peneliti, sebaiknya kita lebih memprioritaskan rigor ilmiah atau relevansi praktis. Jadi untuk jawabannya, menurut kelompok kami, rigor ilmiah dan juga relevansi praktis itu nggak bisa dipisahin begitu aja. Jadi rigor ilmiah itu penting untuk memastikan hasil penelitian itu valid, terus juga reliable dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalkan nggak ada rigor, penelitian kita itu beresiko ngebuat data kita itu lemah dan juga kesimpulan kita itu bisa menyesatkan. Tapi penelitian juga harus relevan gitu secara praktis. Karena kayak apa ya? Apa gunanya kalau misalkan kita neliti sesuatu dengan sangat teliti, tapi kita nggak bisa aplikasiin itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kan sia-sia juga ya. Misalnya kayak kita bikin studi laboratorium yang benar-benar bagus, terus juga terkendali, dan mampu apa temuan kita itu valid gitu secara ilmiah, tapi belum tentu bisa kita terapin dalam dunia nyata yang nyatanya lebih kompleks dari sekedar teori itu doang. Jadi kesimpulannya itu kayak peneliti itu sebaiknya mencari keseimbangan dari dua hal tersebut. Kayak misalkan rigor ilmiah itu mungkin bisa hadir sebagai fondasi, tapi desain penelitiannya itu juga harus kita sesuaikan juga dengan konteks kebutuhan dan juga keterbatasan praktis yang agar hasilnya kita itu lebih relevan dan juga bermanfaat gitu. Apakah menjawab? Mungkin ya. Oke. Menjawab. Gimana? Terima kasih. Oke. Memang betul ya bahwa seringkali ada dikotomi riset antara basic research atau pure research yang fokusnya pada scientific rigor, ada juga yang applied research yang tujuannya untuk riset terapan. Tapi sebetulnya dalam bisnis itu menurut saya pribadi adalah ilmu yang harusnya sangat applied, harusnya diterapkan gitu ya. Jadi kalau jadi pure research di bidang bisnis pun harus ada
implikasi terapannya gitu ya. Jadi jangan sampai, betul saya setuju, jangan sampai kita melakukan sebuah penelitian yang murni yang menekankan scientific rigor, tapi tidak ada sama sekali aplikasi bisnisnya. Nah itu ya tidak, sebenarnya nggak cocok dengan bidang ilmu bisnis, karena bisnis itu ilmu yang sangat applied, sehingga pure research-nya pun ekspektasinya harus ada aplikasi manajerialnya, harus ada apa terapannya gitu ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Terima kasih kelompok 2. Tinggal berapa pertanyaan lagi? 3 dan 6. Silahkan. Selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Salma. Oke, Salmanya apakah ada? Ada, Pak. Oke, silakan. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana kita memilih level signifikansi yang paling tepat, apakah 0,05, 0,01, atau yang lain, dan apakah ada faktor seperti bidang penelitian atau risiko keputusan yang perlu dipertimbangkan dalam memilihnya. Jadi level signifikansi yang dipilih itu berdasarkan keseimbangan antara risiko kesalahan yang pada umumnya itu digunakan 0,05 karena dianggap wajar dalam penelitian bisnis dan sosial, sementara 0,01 itu biasanya dipakai jika konsekuensi kesalahan sangat besar atau bidang penelitian itu menuntut kepastian yang tinggi, yang pada artinya pemilihan level of significance tidak kaku, tapi harus mempertimbangkan bidang penelitian, tujuan riset, dan risiko manajerial dari keputusan yang diambil. Apakah menjawab? Gimana Mbak Salma? Sangat menjawab, terima Oke, kasih. mungkin juga saya tambahkan ya, bahwa confidence interval itu ya memang untuk sosial humaniora termasuk bisnis itu konvensinya adalah 0,05. Meskipun kemudian kita harus tahu juga 0,05 itu apakah one tail, apakah two tail, apakah kita ingin menelitinya temuan hipotesis yang kita uji itu apakah dua arah, jadi positif oke, negatif oke, ataukah hanya satu arah. Misalnya kita sudah punya hipotesis dia berpengaruh positif. Kalau seperti itu, kalau satu arah, maka in reality confidence levelnya itu bukan 0,05 tapi 0,0 0,01 sebenarnya ya. Sorry, 0,1. Tapi di satu sisi. Jadi misalnya pada two tail 1,96 T values-nya, maka pada one tail itu hanya 1,645, lebih besar gitu ya, lebih besar derajat penerimaannya, tapi harus searah. Kalau negatif, hipotesis positif, maka ditolak. Itu harus dipahami. Kemudian tadi mungkin kalau sensitif, misalnya di bidang kedokteran atau di bidang kesehatan yang hidup dan mati, mungkin bahkan lebih tinggi, mungkin nggak cukup 0,001, mungkin 0,001. Sedangkan karena 1% itu bisa menimbulkan resiko korban jiwa misalnya, sehingga pasti butuh confidence level yang lebih tinggi. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah merubah-rubah confidence level. Ketika di awal 0,05, kemudian 0,05 nggak signifikan, p-value-nya 0,07 misalnya. Oke, kita rubah jadi 0,0, jadi 0,1 misalnya. Itu nggak boleh, itu namanya p-hacking gitu ya. Jadi kita memanipulasi confidence level, kita otak-atik dengan tujuan supaya terlihat jadi signifikan. Jadi memang fleksibel. 0,1 boleh, tapi harus ditentukan di awal. Kalau dari awal 0,1 ya silakan 0,1, meskipun harus disampaikan secara transparan bahwa confidence levelnya adalah 90% gitu ya. Ada 10% kemungkinan salah. Dan harus harus transparan. Dan ketika nggak signifikan ya udah terima padanya, nggak boleh kita rubah p-value-nya hanya supaya signifikan. Atau misalnya signifikan p-value-nya 0,0001, oke kita tingkatin aja. Kita turunkan kita tingkatkan ya dari 90% jadi 99%. Itu juga nggak boleh gitu kita mengotak-atik atau merubah-rubah gitu ya. P-value kan p-value itu sebenarnya ya untuk satu studi ya 1, 0, berapa apakah 95% ya untuk semua hipotesis 95%. Tapi mungkin bisa ada yang one tail, ada yang two tail, mungkin diperbolehkan, tapi overall
kita sudah punya tingkat confidence yang kita tetapkan di awal, dan kalau di social humaniora agreement-nya adalah 0,05 misalnya. Mungkin itu, silakan dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya mau menjawab pertanyaan dari Valeria. Oke, dipersilahkan. Jadi tadi pertanyaannya, jika kita mau meneliti fenomena baru yang belum banyak dibahas di literatur, bagaimana cara kita membangun theoretical framework yang tetap kuat secara akademis padahal referensi teori terbatas? Apakah cukup dengan studi kualitatif dulu atau harus mengadaptasi teori yang sudah ada? Jadi kalau literatur yang terdapat masih terbatas, kita bisa membangun theoretical framework-nya dengan cara mengadaptasi teori yang sudah ada yang relevan, lalu melengkapinya dengan studi kualitatif untuk menggali pola baru. Jadi nggak cukup cuma dari kualitatif aja, jadi framework-nya bisa tetap kuat secara akademis karena punya pijakan teori, tapi juga inovatif karena mengisi gap penelitian sekaligus relevan dengan konteks yang baru tersebut. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Cukup menjawab. Oke, silakan dilanjutkan. Selanjutnya, pertanyaan dari Nika Nadia. Ada di sini. Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan theoretical framework yang kita buat, apakah pilih sudah benar-benar relevan dengan masalah penelitian. Jadi framework yang bisa dianggap relevan itu kalau sesuai dengan rumusan masalah, bisa mengisi gap literatur, juga secara logis menjelaskan hubungan antar variabel yang udah ada dalam konteks penelitian tersebut. Jadi kuncinya itu ada pada justifikasi, yang dimana teori yang dipilih harus paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Apakah sudah menjawab? Oke, jadi saya tambahkan ya, untuk theoretical framework ini memang tujuannya adalah mendukung pertanyaan penelitian. Jadi bagian dari bagaimana kita akan menjawab pertanyaan penelitian yaitu dengan memilih theoretical framework yang sesuai. Ya, meskipun demikian ya tadi ada kadang-kadang ada pendekatan yang terbalik ya, sepertinya ada juga mahasiswa mulainya bukan dari research question tapi dari teorinya dulu. Cari jurnalnya, cari theoretical framework-nya, kemudian baru memikirkan apa pertanyaan penelitian yang bisa dijawab dengan theoretical framework tersebut. Itu kurang tepat ya, meskipun ya kalau untuk pragmatisme ya it works gitu ya, tapi secara metodologi, secara desain penelitian itu nggak pas. Kenapa? Karena seperti orang cari alatnya dulu, baru cari permasalahan yang bisa diselesaikan dengan alat tersebut gitu ya. In reality ya akhirnya diadakan, dipaksakan gitu kan, itu yang tidak kita inginkan. Dan seringkali terlihat terasa ya theoretical framework yang dipaksakan disambung-sambungkan dengan sebuah fenomena dengan yang memang dikembangkan bersumber dari sebuah fenomenanya dulu, kemudian dicari theoretical framework-nya yang sesuai. Jadi sistematika dan urutannya itu juga penting. Begitu. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Apakah Aisyah sudah ada? Yang lain dulu mungkin ada Areta dan ada Mehada, kayaknya belum. Aisyah? Mana ya? Oh ada anaknya di chat aja, silakan dijawab. Oke, mungkin dari pertanyaan dulu. Pertanyaannya adalah, dalam penelitian lapangan, keterbatasan waktu, biaya, dan akses sering mengurangi reliabilitas data. Nah, menurut kalian strategi mana yang lebih etis? Mengurangi jumlah responden untuk menjaga kualitas data atau memperluas responden dengan reliabilitas menurun, dan mengapa? Nah, dalam situasi penelitian lapangan, keterbatasan waktu, biaya, dan akses memang sering mempengaruhi reliabilitas data. Nah, kalau dihadapkan pada pilihan antara mengurangi jumlah responden atau memperluas responden dengan resiko kualitas menurun, strategi yang lebih etis adalah
menjaga kualitas meskipun dengan jumlah responden lebih sedikit. Alasannya adalah penelitian yang etis harus menghasilkan data yang dapat dipercaya. Mungkin sampel yang kecil tetapi terpilih secara tepat dan mewakili populasi akan jauh lebih berguna daripada sampel besar yang penuh dengan bias atau inkonsistensi. Nah, penelitian dengan responden yang terlalu luas namun tidak terkontrol justru bisa menyesatkan karena memberikan gambaran yang salah terhadap fenomena yang akan diteliti. Nah, selain itu, menjaga kualitas juga menunjukkan tanggung jawab peneliti terhadap partisipan. Karena setiap respon yang mereka berikan dapat digunakan dengan benar dan tidak terbuang sia-sia. Nah, artinya lebih baik bekerja dengan data yang terbatas tetapi datanya solid daripada memperbanyak responden hanya demi kuantitas, tetapi juga mengorbankan reliabilitas dan integritas hasil penelitian. Apakah sudah menjawab? Oke, betul ya, saya sangat setuju bahwa apa namanya, sampel yang besar itu nggak jaminan kalau misalnya mungkin samplingnya nggak benar ya. Jadi selain measurement error, sumber error yang tidak kalah signifikan adalah sampling error, di mana kita mengukur atau kita memilih responden, memilih sampel yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian kita. Misalnya kita ingin meneliti kepuasan konsumen terhadap sebuah produk. Artinya dia sudah pernah menggunakan produk tersebut. Kalau dia belum pernah menggunakan, gimana bisa puas gitu kan? Jangan sampai kemudian, oh kita kurang sampel, udah kita luaskan aja. Yang belum pernah mencoba nggak apa-apa deh kita survei. Hasilnya sampling error. Sehingga di situ jangan sampai kita mengorbankan kualitas sampel kita hanya untuk jumlah sampel. Kadang-kadang jumlah sampel yang sedikit, kalau berkualitas itu bisa lebih akurat dibandingkan jumlah sampel besar tapi datanya nggak berkualitas. Oke, silakan yang berikutnya. Oke, selanjutnya untuk dua pertanyaan terakhir untuk Areta sama Mehada. Saya bisa izin langsung jawab keduanya nggak, Pak? Ya, boleh. Oke, ada Areta sama Mehada nggak ya? Hadir. Oke, jadi untuk pertanyaannya itu mirip banget. Jadi kalau Areta itu nanyanya lebih ke gimana cara kita buat ngebedain variabel yang memang tepat untuk jadi mediator atau untuk jadi moderator. Terus adanya variabel-variabel yang dipaksain lah untuk jadi model dalam penelitian kita. Terus kalau misalnya dari Mehada itu pertanyaannya lebih ke bagaimana sih variabel dari mediator itu sendiri atau perantaranya, dan jelasin hubungan antara variabel independen sama dependen atas mediator tersebut. Jadi secara realitanya emang kalau dalam penelitian-penelitian tuh emang ada yang kayak variabel-variabel yang kayak ditambah-tambahin lah biar lebih lengkap dan lebih untuk apa ya, ngebantu hasilnya itu semakin valid. Jadi kalau misalnya ada variabel, jadi kalau yang kita pelajari kan ada 4 tuh. 4 tuh yang umum digunakan, dan lebihnya itu kayak cuma variabel tambahan. Ada yang namanya kontrol. Jadi kalau misalnya variabel kontrol tuh lebih ke variabel yang sebenarnya tuh apa ya, masih nyambung ke topik variabel kita, tapi kita tuh lebih nggak fokus ke meneliti peran mereka secara khususnya. Jadi itu hanya sebagai variabel kontrol untuk menjadi apa ya, penetral gitu, hingga hasil penelitian kita tuh lebih akurat. Sedangkan kalau misalnya variabel yang kayak variabel kayak hiasan, kayak cuma ngasih bumbu-bumbu biar banyak aja lah variabelnya gitu. Itu tuh variabel yang jelas nggak ada perannya, nggak ada dasar teori dari penelitian ataupun literatur tersebut. Nah, kalau misalnya key point atau keyword yang bedanya mediator sama dengan moderator tuh apa sih? Jadi kalau misalnya intinya, kalau ke mediator itu lebih ke kayak jembatan. Jadi mampu ngejawab kenapa dan gimana sih variabel independen itu bisa mempengaruhi dependennya. Jadi benar kayak contoh yang dikasih tahu sama Areta tadi, kayak kalau misalnya kita main media sosial terus dampaknya ke
nilai prestasi akademik kita turun. Nah, itu ada yang menjembatani dulu tuh kenapa bisa akhirnya nilai kita turun atau prestasi kita turun. Jadi ada variabel stres, ada variabel mediatornya di sana. Nah, kalau misalnya untuk moderator itu lebih ke ngejawab kapan dan pada siapa sih variabel dari independen itu berpengaruh lebih besar terhadap terhadap variabel dependennya. Jadi contohnya kayak jenis kelamin tadi. Jadi kalau misalnya jenis kelamin ini kita gunakan sebagai moderator, jadi bentuknya itu akan jadi stres akan menghasilkan nilai prestasi kita tuh turun atau berdampak lebih besar atau lebih kuat atau lebih lemah itu berdasarkan ke jenis kelaminnya. Jadi kalau misalnya digunakan sebagai jenis kelamin ini tuh jenis kelamin ini tuh relevan dan sesuai. Tapi kalau misalnya kita asal-asalan aja kita gunain jenis kelamin ini sebagai mediator itu pasti udah salah secara logika dan juga teori. Kemudian mungkin gimana sih cara kita untuk meminimalisasi kesalahan dalam pemilihan variabel ini atau adakah langkah-langkahnya? Mungkin pertama itu kita lihat dulu teori dan juga literatur yang ada yang udah ada. Jadi kita nggak bisa tuh kayak data apa aja yang bisa kita ambil dari responden. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus lihat dulu literatur mana yang mau kita jadikan ajuan gitu. Terus kita lihat dulu penelitian terdahulunya itu apakah studinya itu membuktikan bahwa variabel ini tuh bisa jadi mediator atau jadi moderator kita. Terus kalau misalnya nggak ada landasan teori yang jelas itu sudah pasti variabelnya itu kemungkinan besar adalah hanya sebagai hiasan, cuma buat ngasih bumbu-bumbu. Terus kita juga bisa cross check lagi apakah variabel tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait mediator sama moderator tadi. Dan kalau misalnya nggak menjawab salah satunya, itu berarti variabel tersebut hanya sebagai kontrol. Kemudian terakhir mungkin kita nggak bisa maksain nama-namain banyak variabel ke dalam penelitian kita, baik itu moderator maupun mediator karena kalau misalnya terlalu banyak itu bisa jadi overfitting dan terlalu banyak bumbu-bumbu lah gitu yang nggak jelas yang akhirnya nanti malah ngebuat ribet. Jadi bagaimana cara prioritasnya adalah pertama kita cari dulu variabel yang paling sering di-mention atau digunakan dalam literatur yang sudah ada. Kemudian kita cek juga bagaimana sih relevansinya dengan topik dari penelitian kita. Terus terakhir karena kita sebagai mahasiswa mungkin bisa diskusi bareng dosen atau dosen yang expert lah di bidang ini gitu. Mungkin sekian apakah menjawab dari Areta dan juga Mehada. Oke, menjawab. Makasih. Baik. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan ya pertanyaan terakhir ya dari Areta dan Mehada. Yang pertama, model penelitian itu semakin rumit belum tentu semakin baik. Bahkan kadang-kadang model yang sederhana yang nggak banyak variasinya itu nggak banyak variabelnya bisa jadi lebih akurat menjelaskan fenomena dibandingkan model yang banyak, sehingga ya menambah-nambah variabel sebagai bumbu itu bukan metode riset yang baik karena menghabiskan resources gitu kan. Paling nggak waktu dari responden kita membuang-buang waktu responden kita ngisi kuesioner kan pasti butuh waktu. Semakin banyak variabel, semakin banyak item pertanyaan, maka semakin banyak waktu yang harus dihabiskan. Jadi kita menghabiskan waktu ngisi kuesioner yang sebenarnya variabelnya banyak variabel bumbu. Jadi yang hanya hiasan tanpa memberikan nilai tambah. Nah ini sebenarnya saya juga heran variabel apa yang variabel hiasan ini sangat biasanya tidak logis atau tidak rasional peneliti menambahkan variabel hiasan gitu ya. Tapi ya mungkin sekedar gimana caranya supaya banyak
variabelnya supaya complicated, mungkin tambahkan moderator, tambahkan mediator, biar terlihat canggih gitu ya. Tapi terlihat canggih itu belum tentu lebih baik, belum tentu lebih akurat menjelaskan fenomena, sehingga tetap kita harus menilai model penelitian bukan dari jumlah variabelnya, bukan dari ada tidak adanya mediator atau moderators, tapi dari simply R-square-nya, hasil pengujiannya, seberapa besar kemampuan model menjelaskan data. Model yang complicated, model yang banyak variabelnya. Kalau R-square-nya kecil ya nggak ada gunanya begitu kan, tidak bisa menjelaskan variabel dependent yang ingin dijelaskan. Sehingga itu rule of thumb dalam penelitian ya, parsimoni, irit. Model yang variabelnya irit ketika R-square-nya sama itu lebih baik dibandingkan yang modelnya boros, yang variabelnya boros. Kalau 5 variabel bisa mendapatkan R-square 70%, kenapa harus 10 variabel untuk R-square 71%? Ya? Apakah 1% R-square, peningkatan R-square dapat menjustifikasi jumlah variabel yang bertambah? Kalau nggak worth it ya mungkin lebih baik jumlah variabel yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua adalah moderator dan mediator itu juga nggak sembarangan. Harus butuh referensi. Ini harus garis bawah ya teman-teman, jangan nambah-nambahin variabel moderator atau mediator tanpa referensi. Karena itu tadi, kalau rujukannya nggak cukup, nggak bisa ditambahkan hipotesis. Oh, kita ini kebaruan, Pak. Belum pernah ada yang meneliti. Ini suatu hal baru. Belum pernah meneliti itu ada dua kemungkinan. Anda sangat canggih sehingga menemukan sebuah variabel yang penting tapi belum ada yang sama sekali kepikiran buat meneliti, atau semua orang udah tahu ini variabel ini nggak make sense, nggak mungkin, atau nggak signifikan gitu ya, sehingga tidak ada yang meneliti. Nah, mungkin untuk level S3 bisa diperbolehkan untuk men-challenge gitu ya, menemukan variabel atau memformulasikan hipotesis yang mungkin sangat minim atau sama sekali tidak ada referensinya. Tapi kalau level S1, Anda kan masih belajar, perjalanan Anda masih panjang, sehingga untuk skripsi, untuk level S1, ya harus ada, wajib ada referensinya. Kalau belum ada referensinya, artinya bukan level S1. Mungkin bisa disimpan untuk penelitian S2 atau S3 nanti. Jadi harus ada referensi, harus ada rujukan yang cukup. Dan tidak boleh kita rubah-rubah dari mediasi jadi moderasi atau moderasi jadi mediasi. Pak, ini jurnal asalnya mediasi, tapi saya mau rubah jadi moderasi. Atau sebaliknya itu nggak boleh. Kalau mediasi ya mediasi, moderasi ya moderasi. Ini dua jenis hubungan yang berbeda. Nggak bisa di otak-atik dirubah-rubah semau kita. Rujukan aslinya moderasi dirubah jadi mediasi atau sebaliknya, itu tidak tepat. Jadi kalau kita mau jadikan sebagai mediator, maka perlu rujukan yang memang menjadikan sebagai mediator. Kalau kita ingin jadikan sebagai moderator, perlu rujukan yang memang menjadikan sebagai moderator. Dan ketika moderator, yang dimoderasi harus sama. A ke B dimoderasi C. Maka kita nggak boleh rujukannya A ke D dimoderasi oleh C, kita gunakan untuk sebagai referensi A ke B dimoderasi oleh C. Maka harus sama, A ke B dimoderasi oleh C, maka bisa kita ambil sebagai rujukan. Kalau nggak seperti itu, cari yang seperti itu. Jadi nggak bisa kita kita comot-comot gitu ya, tanpa ada dasar referensi yang jelas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kelompok 2 sudah sangat jelas presentasinya, dan juga sudah tanya jawabnya juga sudah sangat bagus. Mungkin kita sebenarnya ada diskusi dan mungkin di random 2 kelompok ya, tapi waktunya sudah tinggal 10 menit, mungkin saya skip aja. Tapi tolong dikumpulkan, tolong tetap didiskusikan di luar kelas. Jadi di pertemuan ketiga ini harusnya membahas tentang
desain penelitian. Jadi teman-teman sudah mulai memfinalisasi pertanyaan penelitiannya kemarin dan sudah mulai menurunkan model penelitiannya ya. Kemudian dibuat jadi hipotesisnya dulu. Nanti tolong dimasukkan. Jadi hasil diskusi minggu ini yang harus disubmit sebelum minggu depan adalah hipotesis. Tadi hipotesis itu jangan banyak-banyak. Ya mungkin 4 atau 5 hipotesis sudah cukup buat MRB ya. Terus tidak usah ada hipotesis moderasi atau mediasi. Fokus untuk MRB cukup hipotesis straightforward, independen, dependent aja sudah cukup. Karena kalau moderasi masih bisa sih, tapi kalau mediasi itu membutuhkan SEM yang tidak diajarkan di mata kuliah MRB ini. Kemudian terakhir dari saya itu tentang pertemuan ke-5 ya. Jadi kita ada hari libur tanggal 25 September. Tanggal 25 itu libur sehingga bergeser. Digeser di sini pertemuan ke-5 tanggal 2, tapi ujungnya di sini pertemuan ke-7-nya tanggal 16 Oktober. Sedangkan informasi yang saya tahu tanggal 11 itu sudah UTS. Jadi teman-teman tanggal 11 sudah UTS sehingga ini tidak mungkin. Sehingga pertemuan ke-7 itu harus di tanggal 9 Oktober. Jadi mundur ke belakang, pertemuan ke-6 jadi tanggal 2 Oktober. Nah, pertemuan ke-5 yang harusnya di tanggal 25 Oktober saya jadikan asinkronus. Jadi pertemuan ke-5 nanti akan saya rekam video lecturing saya, kemudian saya masukkan ke dalam Emas, ditambah ada partisipasi, ada aktivitas forum, jadi teman-teman nonton, setelah nonton bisa bertanya, bisa berkomentar di forum sebagai bukti kehadiran. Jadi pertemuan ke-5 di sini saya selenggarakan secara asinkronus di mungkin minggu yang sama begitu ya. Tapi kelompok berapa nih? Kelompok 2, 3, kelompok 4 ya. Kelompok 4 nanti presentasinya di tanggal 2 Oktober. Jadi kelompok 4 presentasi tanggal 2 Oktober. Kelompok 5 presentasi di tanggal 9 Oktober. Tanggal 11 kita sudah masuk periode UTS. Oke, kelompok 4 dan 5 apakah sudah jelas? Kelompok 4 dan 5. Terus Sudah, minggu Pak. depan Sudah jelas, Pak. Oke. Minggu depan kita masih presentasi kelompok 3 ya. Kelompok 3 materinya kualitatif versus kuantitatif. Ini kita lakukan secara offline. Jadi kita udah 2 minggu online. Minggu depan tanggal 18 kita insya Allah kembali offline seperti biasa jam 2 di Gedung B. Pokoknya sesuai seperti normal. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan terkait diskusi atau terkait tadi pertemuan presentasinya? Kalau nggak ada, mungkin saya tutup. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya end meeting ya.